Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kembali lagi dengan Bu Vera. Kali ini kita akan melanjutkan matematika. Temanya alat ukur berat dan satuan berat. Yang pertama adalah alat ukur berat. Kita akan tahu apa saja sih alat ukur berat. Yang pertama ada timbangan pasar. Timbangan pasar sering digunakan oleh pedagang untuk menimbang benda yang tidak terlalu berat. Kemudian ada juga neraca. Nah, kalau neraca digunakan untuk mengukur benda kecil seperti cincin, kalung, dan bahan obat. Kemudian timbangan duduk. Timbangan duduk juga bisa disebut dengan timbangan hybrid. Timbangan ini digunakan untuk mengukur benda berat. Alat ini sering dijumpai di pasar atau pabrik. Selanjutnya adalah timbangan gantung. Timbangan gantung seperti pada gambar, timbangannya digantung pada kayu atau sejenisnya. Timbangan ini digunakan untuk mengukur berat benda dengan cara menggantung benda pada timbangan. Kemudian ada juga timbangan jarum. Ada juga yang menyebut timbangan jarum dengan timbangan kue. Digunakan untuk mengukur benda-benda kebutuhan rumah tangga seperti gula, telur, tepung, dan lain-lain. Kemudian ada juga timbangan badan. Sesuai dengan namanya, timbangan badan digunakan untuk mengukur berat badan seseorang. Kemudian ada juga timbangan digital. Nah, timbangan digital ini kita akan menemui di pasar swalayan atau modern. Kemudian ada juga timbangan bayi. Sesuai dengan namanya juga, timbangan ini digunakan untuk mengukur berat badan bayi. Biasanya digunakan di rumah sakit, puskesmas, dan posyandu. Nah, setelah mengetahui berbagai macam alat ukur berat, kita akan mengetahui satuan berat. Nah, selanjutnya setelah mengenal macam-macam alat ukur berat, kita akan belajar tentang satuan berat. Hampir seperti satuan panjang, ada 7 satuan berat dari kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Tapi selain ke-7 satuan ini, ada lagi satuan ons. Pada tangga ini, ons letaknya sejajar atau sama dengan hektogram. Kemudian selain ons, ada juga satuan lain yaitu kuintal dan ton. Letaknya ada, jika kuintal 2 tangga di atas kilogram, maka kita beri strip dulu. Selanjutnya kuintal ada di sini. Kuintal kita lambangkan dengan KW. Di atasnya kuintal ada lagi ton. Jadi sama seperti satuan panjang, pada satuan berat setiap turun 1 tangga maka akan dikali 10. Jika naik 1 tangga berarti dibagi 10. Nah, kita coba pada satuan ton. 1 ton. 1 ton menuju kilogram turun 1, 2, 3. Turun 3 tangga artinya 1 dikali 1000. Jadi 1 ton bisa kita tulis 1000 kilogram. Begitu. Kemudian bagaimana dengan kuintal? Misal 1 kuintal berapa kilogram ya? Dari kuintal menuju kilogram turun 1, 2. Turun 2 tangga, artinya kita kalikan 100. Jadi 1 kuintal
yaitu 100 kilogram. Nah, bagaimana dengan ons? Kita akan coba 1 kilogram sama dengan titik-titik ons. Dari tangga kilogram menuju ons atau hektogram turun 1 tangga. Artinya 1 kita kalikan 10. Jadi 1 kilogram sama dengan 10 ons. Atau 10 ons sama dengan 1 kilogram. Nah, selanjutnya bagaimana dengan kita coba yang lain, misalnya gram. Kita lanjutkan di sini ya. Misal 2000 gram. Untuk satuan gram, kalian bisa menuliskan lengkap gram, bisa juga GR. Jadi 2000 gram kita jadikan kilogram. Nah, gram menuju kilogram kita lihat pada tangga. Di sini gram, di sini kilogram, berarti tangganya naik. 1, 2, 3. Naik 3 tangga. Setiap naik 1 tangga dibagi 10. Naik 3 tangga artinya dibagi 1000. Nah, 2000 dibagi 1000, kita bisa coret-coret nolnya. 1, coret 1, coret 1. Tinggal angka 2 dibagi 1, yaitu 2. Satuannya kilogram. Selanjutnya, misal Bu Vera punya contoh 700 gram. Kita jadikan ons. Nah, kita lihat di tangga lagi, di sini ada gram. Onsnya ternyata ke atas. Dari sini, dari gram menuju ons yaitu 1, 2. Naik 2 tangga, artinya kita bagi dengan 100. 700 dibagi 100, kita coret-coret nolnya. 7 dibagi 1, 7. Jadi 700 gram sama dengan 7 ons. Nah, anak-anak, ternyata selain ke-9 satuan ini masih ada satuan lagi, yaitu pon. Jadi pon memang tidak bisa kita masukkan ke dalam tangga. 1 kilogram sama dengan 2 pon. Atau 1 pon bisa kita tuliskan 5 ons. Bisa juga kita tuliskan 1 pon sama dengan 500 gram. Nah, misal Bu Vera punya contoh soal 3 kilogram sama dengan berapa pon? Di sini tadi setiap 1 kilogram artinya 2 pon. Berarti 3 kilogram kita kalikan 2. 3 kali 2 yaitu 6 pon. Atau 3 kilogram sama dengan 6 pon. Bagaimana dengan 4 pon sama dengan titik-titik ons? Nah, setiap 1 pon yaitu 5 ons. Berarti 4 pon, 4 kita kalikan 5. 4 kali 5, 20 ons. Jadi 4 pon itu 20 ons. Nah, sekarang kita balik ya. Bagaimana jika Bu Vera punya 40 ons? Sama dengan titik-titik pon. 1 pon sama dengan 5 ons. Berarti 5 ons sama dengan 1 pon. Karena dibalik, kita bisa membagi dengan angka 5. 40 dibagi 5 sama dengan 8 pon. Artinya 40 ons sama dengan 8 pon. Nah, satu lagi, misal Bu Vera memiliki 1000 gram. Kita jadikan pon.
1000 gram. Setiap 1 pon sama dengan 500 gram, berarti kita akan bagi 1000 dibagi 500. Kita coret nolnya, coret 1 lagi. 10 dibagi 5 sama dengan 2. Jadi 1000 gram sama dengan 2 pon. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke operasi hitung satuan berat. Bu Vera punya contoh soal 2 ton ditambah 6000 kg sama dengan titik-titik kuintal atau KW. Di sini seperti kemarin tidak bisa langsung dijumlahkan karena satuannya berbeda. Kita tulis satu persatu dulu. Kita ubah satuannya. Kita jadikan kuintal. 2 ton sama dengan titik-titik kuintal. Kita lihat ke tangga, ton ada di paling atas, kuintal di bawahnya, berarti turun 1 tangga. Artinya dikali 10. 2 kali 10 hasilnya 20. Kemudian 6000 kg menjadi kuintal. Kilogram di sini naik ke kuintal 1, 2. Naik 2 tangga artinya dibagi 100. 6000 dibagi 100 hasilnya 60. Kita tambahkan 20 ditambah 60 hasilnya 80. Selanjutnya Bu Vera punya soal. Kali ini pengurangan 5 kuintal dikurang 10.000 gram sama dengan berapa kilogram? Seperti tadi, kita ubah satuannya dulu. 5 kuintal sama dengan berapa kilogram ya? Kita lihat ke tangga. Kuintal menuju kilogram yaitu turun 1, 2. 2 tangga. 5 kuintal dikali 100 hasilnya 500. Selanjutnya 10.000 gram kita jadikan kilogram. Nah, gram ada di sini. Kita menuju kilogram naiknya 1, 2, 3. Naik 3 tangga artinya dibagi 1000. 10.000 dibagi 1000 hasilnya 10. Ingat tandanya pengurangan. 0 kurang 0, 0. 0 kurang 1 tidak bisa, kita pinjam 9. Jadi 5 kuintal dikurang 10.000 gram hasilnya 490 kg. Nah, selanjutnya soal yang terakhir. 4 kg ditambah 25 ons sama dengan berapa pon? Sama ya, kita ubah dulu satuannya menjadi pon. Anak-anak masih ingat 1 kilogram artinya 2 pon. Berarti 4 kilogram 4 kali 2 yaitu 8 pon. Kemudian 25 ons kita jadikan pon juga. Tadi 1 pon artinya 5 ons. Berarti 25 ons dibagi 5 hasilnya 5. Jadi 25 ons sama dengan 5 pon. Kita tambahkan 8 tambah 5 yaitu 13. Jadi 4 kg ditambah 25 ons hasilnya 13 pon. Nah, bagaimana anak-anak, sudah jelas belum? Jika belum, bisa diulang lagi dan perbanyak latihan soal. Setelah ini kalian akan mendapatkan tugas, silahkan dikerjakan di buku tugas. Sekian dari Bu Vera. Wassalamualaikum